Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain abadu. Yang sama-sama kita hormati Korwil Banten ya, Ustadz Irfan Taruna beserta Ibu Haja Ainur Khotimah sebagai perwakilan dari Departemen Jaringan dan SDM di BPW Banjabar. Kemudian dari DPTW ini hadir Pak Najib Hamas sebagai Sekretaris MPW. Tadi Ustadz Sudarman izin Ustadz Ib dan seluruh peserta Rakerda, beliau tidak bisa membersamai karena kondisi badan yang tidak memungkinkan ya. Kemudian Sekretaris DPW Ustadz Rohama Ben ya, beliau luar biasa ini yang mendesain dari Rakerwil sampai Rakerda ya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Kemudian jajaran jajaran DPTD ya, baik MPD, DD maupun juga Ketua DPD ya. Kemudian juga seluruh jajaran pengurus DPC dan tentunya para ketua bidang dan sekretaris bidang yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri acara yang luar biasa ya, acara Rakerda ya, di mana Rakerda ini bertemakan semangat transformasi dan kolaborasi. Tadi saya ngikuti acara nyari-nyari di mana MC-nya. Ini ternyata sudah menerapkan ya transformasi digital, luar biasa. Kita berikan applause pada panitia. Jadi MC-nya nggak perlu bolak-balik ya Ustadz Ib ya, tapi cukup melalui rekaman. Ini luar biasa ini ya. Kita berikan apresiasi kepada DPD Lebak yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, saya banggakan, semangat transformasi dan kolaborasi ini memang menjadikan kita harus siap dan akan siap menjadi partai besar ke depan insya Allah. Siap untuk menjadi pasar besar? Siap untuk menjadi pemenang di Lebak? Allahu Akbar. Kita bertahun-tahun ya, sudah beberapa kali pemilu. Mungkin di Lebak lah, kita ambil contoh di Lebak ya. Di Lebak kursi sekarang berapa Ustadz Ib? 5. Tahun kemarin? Sebelumnya? 6. Artinya memang tidak pernah tercapai satu dapil lebih dari 1 kursi ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan kita memiliki semangat transformasi dan kolaborasi itu, capaian kursi di Lebak setidaknya insya Allah ini akan kita lampaui insya Allah. Ustadz Id melaporkan sejak ke proses pertama penjaringan bahwa minat
orang-orang untuk menjadi calon anggota dewan itu begitu banyak, begitu antusias, ya, karena memang kita sudah membuka diri. Dulu mungkin kita masih melulu kader saja yang kita usung, ya, sehingga kita butuh waktu yang begitu banyak, ya, begitu lama, ya, untuk mencapai raihan kursi yang banyak. So, kita sudah ikut berapa kali pemilu saat ini? 5 kali, ya. 5 kali pemilu cuma capaiannya seperti itu, ya. Kita belum bisa melewati kursi lebih dari satu dapil, lebih dari satu kursi per dapilnya. Nah, ini kita luar biasa, ya. Apresiasi kepada DPP yang sudah membuat terobosan-terobosan seperti ini. Mudah-mudahan insya Allah, ya, target DPP pun yang 2 digit mudah-mudahan bisa kita capai. Dan hasil survei, ya, Bapak Ibu sekalian, hasil survei kita ingat periode lalu ataupun periode sebelumnya yang namanya survei 2 tahun, 3 tahun sebelum pemilu, paling PKS hanya dapat nilai 1%, 2%, ya. Kalau sudah mendekati pemilu, ya dapatlah 3%, 4%. Saat ini, ya, hasil survei kita, lembaga survei manapun, ya, lembaga survei manapun, itu setidak-tidaknya minimal 5%, minimal itu. Bahkan ada yang memberikan kursi itu, memberikan penilaian itu sampai 9 dan 10%. Artinya apa? Artinya memang PKS ini sudah mulai mengakar di masyarakat, ya. Karenanya saya juga berharap, ya, di Lebak ini juga betul-betul bisa mendapatkan keberkahan, ya, keberkahan dengan adanya penambahan kursi. Karena esensi sebuah partai politik itu adalah kemenangan kursi, ya. Apalah artinya besar sebuah partai politik kalau dia tidak mendapatkan kursi. Kita pernah lihat mungkin tahun lalu, ya, banyak partai yang ataupun ada partai yang iklannya luar biasa tetapi tidak dapat kursi dan akhirnya sekarang hilang, ya. Ahlan wa sahlan Pak Dim, mangga. Jadi esensi kemenangan sebuah partai politik itu adalah dengan banyaknya kursi yang diraih. Sehingga kita berharap bahwa PKS pun, ya, dalam pemilu 2024 itu mentargetkan kursinya yang luar biasa, ya. Kita di Provinsi Banten mentargetkan kursi itu 20 kursi. Saat ini kita 11, ya. Kemudian kabupaten kota se-Provinsi Banten itu 87, termasuk di Pandeglang 12, di Lebak 10, ya. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ada 2 arahan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan Rakerda kali ini yang mungkin perlu menjadi perhatian kita semua. Yang pertama adalah tugas kita di tahun 2022 ini adalah bagaimana meningkatkan popularitas dan elektabilitas PKS, ya, terutama di Lebak, ya, karena ini Raperda Lebak. Jadi bagaimana caranya meningkatkan popularitas dan elektabilitas di Kabupaten Lebak, ya. Hasil survei kita menyatakan bahwa ternyata pengenalan kita terhadap logo partai ini masih sangat kurang, ya.
pengenalan terhadap logo partai ini masih harus kita tingkatkan. Sehingga kita berharap ya, kita juga di DPW sedang mendiskusikan mencari jalan terobosan ya, bagaimana agar memasifkan pengenalan logo di tahun 2022 ini. Karena ketika logo PKS ini banyak dikenal, maka popularitas PKS akan naik. Dan popularitas PKS akan naik, maka elektabilitas juga akan naik. Ya. Sehingga ini yang menjadi perhatian kami di struktur di DPW. Kita juga akan nanti bekerja sama dengan DPD ya. Bagaimana untuk meningkatkan pengenalan masyarakat terhadap logo partai. Mungkin tahap pertama ya, Ustadz Iip bisa untuk membuat pelangisasi di setiap DPC dan DPRA. Ya, sini ada Al-Mukarram Ustadz Dimyati ya. Nah, ini bisa diajak berkolaborasi ya. Bagaimana untuk mempercepat logo pengenalan logo di Kabupaten Lebak ya. Kan di Lebak ini DPR-nya ada berapa? 345 ya. Insya Allah kita berharap tahun ini selesai untuk pelangisasi di setiap DPR. Kalau DPC mah mungkin sudah selesai kali ya. DPC ada 28. Nah, belum. Oh, logo baru belum. Ya. Jadi DPC dan DPRA kita berharap tahun ini pelangisasi selesai. Mudah-mudahan kalau logo baru PKS ini sampai ke desa-desa, maka insya Allah orang akan melihat, oh ini PKS, oh ini PKS. Sekarang saja Bapak Ibu sekalian, ketika logo PKS ini belum banyak dikenal, ya elektabilitas kita lumayan, apalagi kalau didukung dengan sosialisasi logo kita, popularitas kita naik, insya Allah elektabilitas kita naik. Kenapa ini harus kita mulai? Karena memang target kita juga luar biasa, ya. Jadi kursi targetnya 10 di Lebak, ya. Kemudian kita juga punya tugas mengusung ketua DPD sebagai Bupati Lebak. Allahu Akbar. Ya minimal wakil, minimal ya. Syukur-syukur bisa bupati kan gitu. Ya, jadi mudah-mudahan Ustadz Iip ya, kita tidak pernah tahu rencana Allah ke depan seperti apa kan. Tiba-tiba PKS juara di Lebak kan, bisa ngusung sendiri gitu. Siapa tahu kan kita. Yang penting kita semua kerja keras semuanya dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga ya, upaya-upaya keras kita ini tidak akan berhasil kalau tidak disertai harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arahan yang kedua adalah agar kita ya memperkuat kemenangan berbasis dapil ya. Jadi sekarang sedang dalam proses penjaringan BCAD ya. Tahapannya sekarang masih di DPP, tinggal tanda tangan presiden. Ya, nanti tanda tangan presiden sudah selesai, turun ke DPW, DPD. Setelah itu kita memasuki tahap penyaringan. Nah, ini tadi disampaikan Ustadz Iip, bingung nyoretnya, gitu ya. Nah, nanti kita cari mekanisme yang mudah-mudahan adil buat semua, ya. Bagaimana kita membuat mekanisme bahwa mereka yang sudah terjaring sebelumnya, karena bagaimanapun kita harus menyaring ya, agar caleg-caleg yang muncul itu adalah caleg-caleg yang berkualitas. Sebagaimana tadi Pak Dim sampaikan waktu di DPD Pandeglang. Jadi yang namanya struktur itu tidak perlu khawatir. Misalkan ada
ataupun caleg yang dari struktur tidak perlu khawatir dengan caleg-caleg yang dari eksternal misalkan, ya. Karena kekhawatiran itu kalau kita sampai katakanlah ingin mempertahankan internal kita, yang lainnya dicoret, berat nanti ke depannya. Biarlah kita berkompetisi, fastabiqul khairat, ya. Insya Allah teman-teman yang sudah ada di struktur pasti sudah punya banyak jaringan, gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita berfastabiqul khairat. Jadi kalau kita ingin besar, kalau partai kita ingin besar, hayo kita cari masyarakat Lebak yang berminat mencalonkan diri lewat PKS, dan dia itu adalah orang-orang yang terbaik. Disinilah semangat berkolaborasi, ya. Jadi kalau kita orientasinya harus kader misalkan, ya, maka PKS akan sulit besarnya. Kenapa partai-partai lain itu cepat besarnya, cepat dapat kursinya? Karena mereka begitu. Lurah diambil, kemudian pengusaha ini diambil dan sebagainya. Ya, kita sebelumnya kan tidak begitu. Ya, pokoknya kita harus kader saja yang sebagainya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan konsep transformasi dan kolaborasi yang digaungkan oleh PKS, ya, dalam semangat Rakerda ini, ya, bisa memberikan warna baru, bisa memberikan semangat baru, ya, bahwa PKS ke depan ini siap berkolaborasi untuk memajukan Kabupaten Lebak, ya. Apalagi kalau kita punya target, ya, di Lebak kita juga jangan hanya memikirkan legislatifnya aja, kita juga harus memikirkan eksekutifnya saja. Pak Dim contohnya 2 periode beliau Bupati Pandeglang, bagaimana sebagai seorang bupati, ya kan, mengelola keuangan daerah lebih enak daripada Alek, ya Ustadz Tiep, ya. Ustadz Tiep walaupun di provinsi kan kewenangannya masih jauh dibanding bupati kan gitu. Sehingga harus semangat Ustadz Tiep. Ya. Jadi begitu, ya. Arahan saya pada Rakerda kali ini, semoga pelaksanaan Rakerda pada hari ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang sudah disiapkan, ya. Mungkin antum juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan pra-Rakerda, ya. Mudah-mudahan kegiatan Rakerda ini bisa berjalan dengan efektif, ya. Kemudian juga RKAT-nya bisa tersusun dengan baik. Mudah-mudahan ini juga nanti akan memudahkan monitoring kita, PKSM, ya. Jadi kami dari DPW memonitor antum, ya, di DPD, kita juga di DPW dimonitor oleh Ustadz Irfan, oleh Ustazah E, ya. Jadi kita saling bekerja sama, ya. Insya Allah dengan semangat transformasi dan kolaborasi, ya, kita majukan Kabupaten Lebak dan kita jadikan PKS sebagai pemenang di Kabupaten Lebak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Rakerda DPD PKS Kabupaten Lebak dengan tema semangat transformasi dan kolaborasi secara resmi dibuka. Bawa keripik dari Bayah, hati-hati jangan terjatuh. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.